Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan wajib qadha bagi orang yang wajib sholat tetapi tidak mendirikan sholat sehingga habis waktu sholat tersebut. Imam Asyirazi mengatakan dalam kitabnya Al-Muhadzab bahwa orang yang wajib baginya sholat 5 waktu tetapi dia tidak mendirikan sholat tersebut sehingga habis waktu sholat tersebut, maka wajib baginya mengqadha sholat tersebut, sama ada dia meninggalkan sholat tersebut karena ada udzur atau perkara lainnya. Dalil untuk perkara ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Baginda bersabda, "Man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik." Hadis Al-Bukhari 597, Sahih Muslim 684, At-Tirmidzi nomor 178, Ibnu Majah nomor 696, An-Nasai nomor 613, Abu Daud nomor 442. Maksudnya, sesiapa yang terlupa satu sholat wajib, maka hendaklah dia mendirikan sholat tersebut apabila dia mengingatnya. Tiada kafarah untuk sholat tersebut kecuali dengan mendirikan sholat tersebut. Dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza raqada ahadukum manis shalah aw ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha fa innallaha yaqulu aqimis sholata li dzikri." Hadis Sahih Muslim nomor 684. Maksudnya, apabila seseorang dari kamu tidak mendirikan sholat karena tertidur atau terlupa, maka hendaklah dia mendirikan sholat tersebut apabila dia mengingatinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dirikanlah sholat untuk mengingatiku." Berdasarkan kedua-dua hadis yang telah disebutkan, apabila seorang lupa atau tertidur sehingga lewat waktu sholat, maka dia hendaklah ketika bangun atau ingat mendirikan sholat tersebut, karena sesungguhnya sholat adalah untuk mengingat Allah. Dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Aqimis sholata li dzikri. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Disukai untuk mengqadha sholat tersebut dengan keadaan segera. Apabila seseorang yang tertidur mau mengakhirkan qadha sholat, maka dibolehkan baginya. Dalil untuk perkara ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kunna fi safar ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna asraina hatta kunna fi akhiril lail wa qa'na waqatan wala waqata ahla indal musafir minha
fama iqadana illa kharus syams wa kana awala man istaiqadha fulan thumma fulan thumma fulan yusammihim Abu Raja fanasiya Auf thumma Umar bin al-Khattab ar-Rabi' wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nama lam yuqat hatta yakuna huwa yastaiqidu la anna la nadri ma yahduthu lahu fi naumih falamma staiqadha Umar wa ra'a ma asaban nas wa kana rajulan jalidan fakabbara wa rafa sautah bitakbir famazala yukabbiru wa yarfa sautah bitakbir hatta staiqadha bisautih an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma staiqadha syakau ilaih alladhi asabahum qala la dair aw la yadir irtahilu fartahala fasara ghara ba'id thumma nazala pada abil wudu fatawadda wa nudiya bis shalah fasalla bin nas. Hadis Al-Bukhari nomor 344. Maksudnya kami ada dalam satu perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesungguhnya kami berjalan pada malam hari sehingga kami ada pada akhir malam. Kemudian kami berhenti di satu perhentian dan tidur. Tiada apa yang lebih manis daripada tidur untuk seorang pengembara atau seorang musafir di bahagian akhir malam. Tiada yang membuat kami untuk bangun selain panasnya matahari. Adapun orang yang pertama untuk bangun adalah fulan, kemudian fulan, dan kemudian fulan. Perawi Auf mengatakan Abu Raja telah memberitahunya nama-nama mereka, tetapi beliau lupa. Dan orang yang keempat yang bangun adalah Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah tidur, tiada yang membuat baginda terbangun sehingga baginda sendiri bangun. Kami tidak tahu apa yang berlaku kepada baginda dalam tidurnya. Ketika Umar radhiyallahu anhu bangun dan melihat apa yang menimpa para sahabat, dan beliau adalah seorang laki yang kuat, maka dia bertakbir dan meninggikan suaranya dengan takbir Allahu Akbar, dan terus bertakbir dan meninggikan suaranya dengan takbir sehingga Nabi SAW bangun karena suara takbirnya Allahu Akbar. Terkala baginda bangun, para sahabat memaklumkan atau memberitahu kepada baginda tentang apa yang telah berlaku kepada mereka. Baginda bersabda, tidak ada bahaya atau tidak akan menjadi berbahaya. Bertolak atau lanjutkan perjalanan. Lalu Nabi SAW melanjutkan perjalanan dan berjalan tidak jauh dari tempat itu dan berhenti dan meminta untuk melakukan wudhu. Lalu baginda berwudhu dan panggilan untuk sholat diumumkan dan baginda sholat bersama para sahabat. Jadi berdasarkan hadis ini, baginda dan para sahabat termasuk Umar bin al-Khattab terlambat bangun dan matahari sudah meninggi. Mereka tidak menunaikan sholat subuh, tidak mendirikan sholat subuh pada waktunya karena matahari sudah tinggi. Kemudian baginda menyuruh para sahabat bertolak, tidak segera menunaikan sholat subuh, bertolak sampai suatu tempat. Mereka berhenti, Rasulullah berhenti dan para sahabat. Kemudian Rasulullah minta untuk mengambil air wudhu, berwudhu. Kemudian baginda berwudhu dan kemudian panggilan untuk sholat dilaungkan atau diumumkan, dan kemudian baginda sholat bersama para sahabat. Ini adalah dalil hanya untuk orang-orang yang tertidur dan tidak terjaga ketika waktu sholat subuh ataupun sholat yang lain. Maknanya boleh melambatkan sholat bagi orang yang ada udzur yang diterima oleh syariat Islam, yaitu tertidur, bukan terjaga. Adapun orang yang meninggalkan sholat tanpa adanya udzur, maka dia wajib mengqadha sholat tersebut dengan keadaan segera. Karena sungguhnya orang yang lalai adalah orang yang mengakhirkan atau melambat-lambatkan sholat sehingga keluar waktu. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang berdosa, dan celakalah dia apabila dia tidak mengqadha salatnya. Apabila dia berterusan seperti itu, sholat melambat-lambatkan sholat sehingga keluar waktu sholat, ini adalah orang-orang yang lalai. Fawailul limusallin alladzina man sholatihim sahun.
Celakalah orang-orang yang sholat tapi sholatnya lalai, yaitu suka melambat-lambatkan sholat di akhir waktu sholat sehingga waktu sholat keluar dan akhirnya dia pun tidak sholat. Ulama telah ijma' bahwa sesungguhnya sesiapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka wajib baginya mengqadha sholat tersebut, dan dia berdosa karena dia melambat-lambatkan sholat sehingga keluar waktu sholat. Jika seseorang kehilangan waktu sholat karena udzur syariat Islam sehingga dia tidak mendirikan sholat pada waktunya, maka dia mengqadha sholat tersebut pada waktu sholat berikutnya dengan tertib. Pertama dia mengqadha sholat dan selepas itu dia mendirikan sholat berikutnya. Dalil untuk perkara ini adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Umar bin Al-Khattab ja'a yaumal khandaq ba'da ma gharabati syams faja'ala yasubbu kuffara Quraisy qol ya Rasulullah makitu usallil asr hatta qadati syams taghrub. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ma shalaituha faqumna ila budkhan watawadda lis-shalah wa tawaddana laha fa sholal asr ba'da maghribati syams thumma sholat ba'dahal maghrib. Sahih Al-Bukhari nomor 596, Sahih Muslim nomor 631. Maksudnya pada hari Khandaq, perang Al-Khandaq, peperangan Parit, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu datang selepas matahari sudah terbenam dan mengutuk orang-orang kafir Quraisy. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak boleh mendirikan sholat asar sehingga matahari sudah terbenam." Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, saya juga belum sholat asar. Saya juga tidak sholat asar. Oleh karena itu, kami berpaling ke arah Budkhan." Dan Nabi SAW berwudu untuk sholat dan kami berwudu untuk sholat. Lalu Nabi SAW sholat asar selepas matahari terbenam dan kemudian baginda sholat maghrib. Jadi berdasarkan hadis ini, apabila seseorang misalkan dalam hadis ini disebutkan baginda dan Umar bin Khattab tidak sholat asar pada waktunya karena peperangan, karena ada udzur syariat Islam. Kemudian baginda dan Umar bin Al-Khattab kemudian melakukan sholat asar, mengqadha sholat asar pada waktu sholat maghrib, melakukan sholat asar lebih dahulu, kemudian setelah itu baru sholat maghrib. Ini adalah suatu tuntunan atau tunjuk ajar dari Rasulullah SAW. Jadi sholat dulu yang terluput, yaitu sholat asar, kemudian baru sholat maghrib. Sholat asar adalah qadha, sholat maghrib adalah tunai. Apabila seseorang meninggalkan beberapa sholat, dibolehkan baginya mengqadha dengan tidak tertib. Dia mendahulukan sholat wajib semasa daripada sholat qadha. Kemudian dia mengqadha sholat-sholat yang ditinggalkan dengan tidak tertib. Ada beberapa pendapat ulama mengenai tertib atau tidaknya mengqadha sholat yang ditinggalkan, yaitu pendapat mazhab Asy-Syafi'i adalah tidak wajib mengqadha sholat dengan tertib, tetapi disukai untuk melakukannya dengan tertib. Sebagaimana hadis tadi dalam hadis Muslim yang telah disebutkan, hadis Al-Bukhari dan Muslim yang telah disebutkan tadi, baginda dan Umar bin Khattab melakukan qadha dengan tertib. Ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Tawus, Al-Hasanul Basri, Muhammad bin Al-Hasan, Abu Thawr dan Dawud. Abu Hanifah dan Malik berpendapat wajib tertib dalam sholat qadha selama sholat qadha tersebut tidak lebih dari sholat-sholat sehari semalam. Mereka berpendapat apabila seseorang sedang sholat wajib pada waktunya, kemudian dia ingat di pertengahan sholat tersebut bahwa dia wajib mengqadha sholat, maka sholat wajib yang dilakukannya tersebut batal. Wajib baginya mendahulukan sholat qadha, kemudian selepas itu dia mendirikan sholat wajib semasa atau sholat wajib yang tunai. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Malik. Imam Ahmad berpendapat wajib tertib bagi sholat qadha, sama ada sholat qadha itu sedikit atau banyak. Beliau juga berpendapat
Apabila seseorang mendirikan sholat wajib semasa dan dia ingat sholat qadha, maka dia menyempurnakan sholat tersebut. Kemudian dia mendirikan sholat qadha, dan selepas itu dia wajib mengulangi sholat wajib semasa yang telah dia lakukan. Apabila seseorang lupa satu sholat wajib, atau 2 sholat, atau 3 sholat, atau 4 sholat wajib dari 5 sholat wajib, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al-Um, dan kalangan ulama Syafi'i bahwa wajib bagi orang tersebut mendirikan 5 sholat wajib. Tuan-puan, Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.